Puji nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan kembali, yang saya beri tema, bertahan di dalam pencobaan. Kenapa kita harus bertahan di tengah-tengah pencobaan? Mari sama-sama kita pelajari hal ini. Kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Ibu, bertahan di dalam pencobaan atau di dalam pergumulan itu pun tidak mudah, membutuhkan kekuatan ekstra. Apalagi di situasi sekarang ini, di tengah-tengah pandemi yang masih melanda negeri kita, bahkan di daerah kita masing-masing. Tapi ketahuilah, ketika kita sebagai orang percaya, kita mau hidup bertahan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, maka kita yakin dan percaya ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana untuk kita bertahan di dalam pencobaan? Yang pertama adalah, mari kita mengucap syukur untuk apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama adalah mengucap syukur. Mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan, pencobaan, pergumulan yang kita hadapi mungkin terlalu sulit. Tetapi seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bagian A, saya bacakan kembali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bagaimana untuk kita mengucap syukur? Mengucap syukur di sini. Mengucap syukur di sini berarti kita memandang bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan akan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi mari kita mau mengucap syukur akan hal itu, bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, kita masih kuat, kita masih mampu, itu semua karena Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan untuk melewati. Bahkan kalau kita flashback kembali, kita mau lihat di sekeliling kita, ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan, ternyata masih ada orang-orang yang lebih bergumul dengan permasalahan dan pergumulan mereka. Jadi mari kita mau mengucap syukur, sebab firman Tuhan kata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mau mengucap syukur dalam segala hal, walaupun di tengah-tengah penderitaan, biarlah dengan ucapan syukur ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak menyerah pergumulan kita. Ibarat seperti seorang anak yang sedang belajar naik sepeda. Ketika dia melihat teman-temannya untuk belajar bersepeda, dia akan berusaha sebagaimana mungkin untuk dia juga harus bisa bersepeda. Kemudian dia akan berlatih, dan di saat berlatih ada kalanya akan jatuh, terluka. Tetapi ketika dalam keadaan terluka, dalam keadaan jatuh bangun, itu dianggapnya seperti biasa dan hal yang wajar-wajar saja. Maka saya yakin dan percaya orang yang tidak menyerah dan terus berlatih untuk menaiki sepeda tersebut akan lancar pada waktunya. Demikian dengan setiap pergumulan yang kita hadapi, bahwa ketika kita menganggap bahwa percobaan, penderitaan, bahkan permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi adalah hal yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita, maka kita akan terus mengucap syukur dan tidak akan menyerah dan terus maju untuk menghadapi semua tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Jadi mari kita untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, untuk bertahan di dalam pencobaan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana untuk kita bertahan di dalam pencobaan? Yang kedua,
bagaimana untuk kita bertahan di dalam pencobaan, yaitu kita jangan bimbang. Kenapa kita jangan bimbang? Karena setiap pencobaan, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk membentuk kita. Seperti di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi ketika kita tidak bimbang dan tidak ragu bahwa Tuhan yang akan membentuk setiap kehidupan kita seperti emas yang murni, mari kita tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan. Karena ibarat emas yang murni, semakin dibentuk, semakin dipukul, semakin dibakar, maka emas itu akan semakin nilainya semakin tinggi. Jadi biarlah kehidupan kita untuk tidak bimbang, tidak ragu, tetap terus berpegang kepada janji firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk kita bertahan di tengah-tengah pencobaan? Yang ketiga adalah tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kita jalan keluar. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bagian terakhir dikatakan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Jadi tidak pernah dibiarkan kita berjalan sendiri. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan selalu beserta kita. Mungkin belum saat itu Tuhan membantu kita, karena sebagai tadi ada proses-proses yang Tuhan mau kita lalui supaya kita naik dan naik dan naik level lebih tinggi. Namun kita tidak usah bimbang dan tidak usah ragu, karena kita percaya bahwa di setiap proses yang kita hadapi adalah pembentukan Tuhan, membuat kita menjadi lebih baik. Nah, kita tahu bahwa setiap ujian yang Tuhan beri dalam kehidupan kita adalah untuk membentuk kita, maka kita akan tetap teguh, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi marilah kita hari ini, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus bertahan di tengah-tengah pencobaan. Bagaimana untuk kita bertahan? Kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Kita mau tidak ragu dan tetap terus berpegang teguh pada keyakinan akan Tuhan yang kita imani. Dan ketiga, bahwa Tuhan selalu membukakan jalan dalam kehidupan kita. Tidak pernah ada jalan yang tertutup, tapi Tuhan selalu membukakan pintu-pintu berkat-Nya, pintu-pintu kemurahan-Nya, pintu-pintu kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, shalom.